terkasih, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Senang rasanya berjumpa dengan adik-adikku yang terkasih di hari Minggu yang penuh ceria ini. Adik-adik, kita berjumpa lagi di acara Sekolah Minggu di Rumah Yuk. Di masa kondisi pandemi saat ini, jangan lupa kita untuk tetap bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu mencintai kita semua. Kita diberi kesehatan, kita diberi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Betul? Nah, adik-adik, tentu kita juga tidak boleh bosan ya. Harus tetap setia untuk mengikuti misa online setiap hari Minggu ya. Bersama ibu, bapak, mama, papa, dan kakak adik tentunya. Juga jangan lupa untuk menonton YouTube Sekolah Minggu. Nah, untuk hari Minggu ini, di hari Minggu biasa ke-22, tema kita adalah mengatur keinginan. Tentunya nanti akan disampaikan lewat bacaan Injil dan renungannya. Adik-adik, kiranya tetap setia ya untuk mengikuti dari awal sampai akhir acara Sekolah Minggu ini. Kita bernyanyi, bersukacita bersama, dan mendengarkan firman Tuhan serta renungannya. Adik-adik sudah siap? Pintar sekali. Bersama kakak-kakak pendamping pia lainnya, kami juga siap untuk menemani adik-adik. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang ada di rumah mengikuti sekolah minggu di rumah aja, yuk. Selamat pagi, berkah dalam. Senang sekali kakak berjumpa dengan adik-adik. Dan hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi, mengingatkan supaya adik-adik rajin membaca kitab suci dan juga berdoa. Yuk kita ikuti, bangkit berdiri supaya kita ikuti geraknya ya, karena mudah sekali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Pinter. Sebelum memulai sekolah minggu online, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kesehatan kami sampai saat ini. Kiranya Kau berkati kami semua sepanjang hari ini dengan berkat yang kami butuhkan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Tata. Kak Tata pagi ini akan membacakan bacaan dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, sekali-sekali Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Dari bacaan di atas ada 3 poin penting yang menjadi inti dari bacaan. Yang pertama adalah pada waktu Tuhan Yesus menegur Petrus karena Petrus tidak mau kalau Tuhan Yesus sampai meninggal disalibkan.
Petrus tidak mau kehilangan Tuhan Yesus. Padahal memang tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa manusia dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Di sini Petrus bukan memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan, tetapi apa yang menjadi pemikirannya sendiri. Apakah salah jika Petrus tidak ingin kehilangan gurunya? Sebagai manusia, tentu saja Petrus tidak salah, tetapi Petrus tidak paham rencana Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menegur Petrus. Yang ditegur oleh Tuhan Yesus bukan Petrusnya, tetapi setan yang mempengaruhi Petrus untuk berpikir demikian. Sesuatu yang kelihatannya baik belum tentu baik menurut Tuhan. Itu sebabnya kita semua harus rajin membaca firman agar paham apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua, pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Maksudnya gimana? Maka kasih contoh aja yang gampang dimengerti. Pada waktu adik-adik mungkin sedang bertengkar dengan kakak atau adiknya, atau sedang ingin membantah papi mami, atau sedang malas untuk mengerjakan tugas online, pada waktu itulah saat adik-adik berjuang untuk mengalahkan emosi negatif, yaitu kemalasan, kemarahan, dan tetap berusaha untuk menjadi sabar, tetap berusaha untuk menjadi rajin. Disitulah adik-adik sudah menyangkal diri, yaitu menyangkal kedagingan adik-adik, memikul salib, menyalibkan kedagingannya, dan mengikut Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Adik-adik ingat ya, kita hidup ini bukan cuma di dunia, ada kehidupan setelah kematian. Entah itu ke surga atau ke neraka. Pada waktu hari penghakiman, yaitu saat anak manusia datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya, adalah hari penghakiman. Pada saat itu, setiap perbuatan kita, baik itu buruk maupun jelek, jahat maupun baik, Tuhan Yesus akan balaskan kepada kita sesuai dengan setiap perbuatan kita. Jadi kita harus selalu waspada. Demikianlah renungan hari ini. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Elin nih. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semuanya sehat ya? Minggu lalu Kak Elin mengajarkan kreativitas untuk pembatas Alkitab. Mana nih punya adik-adik? Nih, Kak Elin masih dan Kak Elin tetap pakai. Gimana adik-adik? Sudah ada yang pakai? Sudah ada yang buat? Bagus. Oke. Hari ini Kak Eli kembali akan mengajarkan kreativitas yang berhubungan dengan Alkitab. Nah, sesuai tema kita kali ini tentang mengatur keinginan yang akan kita tuangkan dalam sesi kreativitas bercampur dengan games ya. Jadi nanti di sini adik-adik bisa minta bantuan kakak, ayah atau bunda, atau bermain dengan adik sambil menjaga adiknya. Nah, kalau adik-adik sudah siap, mari kita mulai ya. Kita siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kali ini akan kita gunakan cukup mudah, simpel, dan sedikit. Adik-adik gak perlu repot.
adik-adik pastinya sering minum jus kan? Nah, kalau sudah selesai minum, jangan dibuang ya. Atau misal adik-adik nggak punya gelas bekas jus, adik-adik bisa memakai gelas aqua misalnya. Nah, di sini alat dan bahan yang kita gunakan beberapa gelas jus bekas atau gelas aqua, lalu spidol, nanti kita gunakan untuk menulis, dan tentunya Alkitab. Nah, sudah siap adik-adik? Mari kita mulai ya. Oh iya, untuk adik-adik yang masih kecil bisa dibantu dengan ayah bunda atau kakak ya untuk membuka Alkitabnya. Di sini Kak Eli akan mengajarkan games yang nantinya sekalian bisa belajar apa sih isi perjanjian lama, isi perjanjian baru. Game ini cukup simpel. Kita siapkan beberapa gelas jus atau aqua. Nantinya kita akan tulis dengan spidol yang mungkin berwarna-warni biar adik-adik bisa membedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Nah, kita akan tulis dulu di sini. Kita siapkan satu. Kita tulis di sini perjanjian lama. Sisi belakangnya perjanjian baru. Kak Eli tulis dulu ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini adik-adik. Di sini tertulis perjanjian baru dan sisi belakang perjanjian lama. Kalau satu gelas ini sudah selesai, kita lanjut dengan gelas kedua. Di gelas kedua, kita akan menuliskan isi kitab perjanjian lama dan perjanjian baru di dua sisi yang berbeda. Sisi depan kita tulis perjanjian baru, sisi belakang kita tulis perjanjian lama. Oke, Kak Eli tulis dulu ya. Nah, ini adik-adik Kak Eli sudah nulis beberapa ya. Ini ada Yohanes, Mamat, lalu ada Yosua, Lukas. Nah, untuk games yang pertama kita tulis beberapa saja. Mungkin kalau adik-adik di rumah persediaan gelasnya banyak, bisa tulis lebih banyak lagi ya. Ini Kak Eli cuma contoh aja. Untuk games yang pertama, kita coba untuk memasangkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, adik-adik tahu Lukas itu perjanjian lama atau baru? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, betul. Lukas itu ada di perjanjian baru. Nah, kita pasangkan perjanjian baru ya. Kita pasangkan dengan posisi seperti ini. Kita putar-putar. Kita cari perjanjian baru, bawah ada Lukas. Nah, setelah itu Kak Eli punya lagi nih gelas yang kedua. Ada Matius, ada Kejadian. Untuk kitab yang perjanjian lama apa adik-adik? Ya, betul. Kejadian. Oke, kita akan pasangkan lagi. Kita cari dulu. Masukkan. Kita cari dulu. Kejadian tadi ada di perjanjian lama. Oke. Nah, seperti ini adik-adik kurang lebih. Kelihatan nggak? Nah, kita lihat sisi lainnya. Ternyata pas. Di perjanjian baru ada Matius, ada Lukas. Ini gelas yang ketiga punya Kak Eli. Ada Yohanes, ada Imamat. Untuk yang perjanjian baru apa adik-adik? Iya betul, Yohanes. Kita pasangkan kembali ya. Kita putar-putar, kita cari. Nah, ada di sini. Dulu ya adik-adik ya. Nah, kita sudah mempunyai 3. Di perjanjian baru ada Yohanes, ada Matius, ada Lukas. Mungkin ini agak kurang jelas ya adik-adik. Nah, ini jelas lagi. Dan di perjanjian lama ada
Yosua, ada Kejadian. Bentar, Kak Eli paske dulu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nanti adik-adik bisa bermain dengan diputar-putar. Kalau adik-adik yang masih kecil, masih bingung, bisa lihat Alkitab dengan dibantu ayah, bunda, dan kakak. Oke? Nah, Kak Eli akan lanjut untuk games yang kedua. Ini mungkin buat variasi adik-adik yang sudah agak gede ya. Kita coba ya, oke? Di game yang kedua, kita cukup menyiapkan 3 gelas lagi. Untuk gelas yang pertama, kita ambil kitabnya ya. Kita tulis salah satu kitab di sini dan babnya. Kebetulan tema minggu ini kita ada di Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Mari adik-adik kita membuka Alkitabnya. Kemarin Kak Eli sudah menyiapkan dengan pembatas yang minggu lalu Kak Eli sudah buat. Kita batasi dulu. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Nah, di sini kebetulan ayat emas yang kita gunakan minggu ini ada di ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, ini nanti yang akan Kak Eli tulis. Pertama, kita siapkan dulu gelas pertama. Kita tulis di sini Matius 16. Oke, Kak Eli tulis dulu ya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, Kak Eli sudah nulis Matius 16. Nanti posisi nulisnya agak ke atas ya. Nah, terus kita siapkan gelas yang kedua. Kita tulis dengan ayatnya agak di tengah, mungkin dengan warna yang berbeda. Adik-adik yang masih bingung bisa minta bantuan ayah dan bunda untuk menuliskan ayatnya. Kita tulis ayat yang ke-26 aja karena kebetulan kita memakai ayat emas yang ke-26. Oke, Kak Eli tulis dulu ya. Nah, seperti ini adik-adik. Kak Eli tulis ayatnya. Kalau sudah, kita siapkan gelas yang ketiga. Kita tulis, kebetulan di sini kita mau bermain games ya. Jadi kita tulis beberapa ayat di sini. Jadi nanti kita tulis ayat 21, 22, 23, 24 sampai 27. Nah, kita akan buat gamenya dari ayat ini tadi. Oke, Kak Ali tulis lagi ya. Nah, seperti ini adik-adik. Gimana cara bermainnya? Di sini Kak Ali akan menjelaskan. Nanti untuk penulisan ayatnya ini adik-adik bisa diganti. Jangan hanya terpaku untuk Matius 16 aja. Ini Kak Ali pakai contoh karena kebetulan kita minggu ini pakai Matius 16. Oke, kita mulai ya. Gelas yang pertama tadi kita taruh ayat. Nah, di sini nih nanti peran ayah bunda atau kakak yang mau membantu games dari adik-adik semua. Kita tulis salah satu ayatnya. Nah, dari sini ini bisa kelihatan Matius 16 dan ada ayatnya. Di sini kita akan mencari. Oh, Matius 16 dengan ayat ini itu ada di ayat berapa sih? Kalimat ini tuh di ayat berapa sih? Kita cari. Nah, adik-adik boleh kok buka Alkitab. Alkitabnya dibuka, dibaca biar adik-adik tahu. Kalimat yang ada di gelas kedua itu ayat berapa? Kita cari ya. Oh, ternyata ada di ayat 26. Nah, kita putar-putar aja nih. Ini posisi di ayat 24. Salah ya ternyata. Ada di 25. Oh, masih salah. Ternyata ada di ayat 26.
Hore. Nah, seperti ini adik-adik. Kelihatan kan? Dari Matius 16. Kalimat ayatnya, dan ini ada di ayat 26. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kenapa tadi Kak Eli bilang peran dari ayah bunda atau kakak untuk membantu itu untuk memberikan pertanyaan di ayatnya. Mungkin dari ayah bunda bisa membantu menulis. Di kelas yang kedua ayah bunda menuliskan dulu ayatnya. Nanti adik-adik yang bermain mencocokkan di ayat berapa sebenarnya kalimat yang sudah ditulis dari ayah bunda tadi gitu. Selain bermain game, adik-adik juga yang pertama jadi mengetahui, oh kalimat ini tuh ada di ayat berapa sih. Yang kedua, kita mempererat persaudaraan antara ayah, bunda, adik dan kakak. Oke? Nah, mudah bukan adik-adik? Oke, hari ini cukup sekian dari Kak Eli untuk sesi kreativitas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa ya. Sekian dari Kak Eli. Dadah. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu datang merendahkan diri di hadapan-Mu pagi ini. Kami mau mengakui dosa-dosa kami dan mau bertobat. Kami memohon penebusan dosa kami dengan darah-Mu. Kami mohon ampun dan belas kasihan-Mu agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Karena hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak mau ikut Tuhan Yesus? Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik Pia yang terkasih, bagaimana setelah mengikuti acara sekolah minggu kita hari ini? Tentu sangat menyenangkan. Oh ya, tadi kita sama-sama mendapatkan ayat emas, bukan? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Semoga kita semua semakin dikuatkan dalam kasih Allah. Adik-adik Pia, dimanapun kalian berada, tetap rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan untuk tetap di rumah saja. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Rajin mencuci tangan dengan sabun ya. Jangan lupa bahagia. Oh ya, satu lagi kebiasaan baru kita, memakai masker di saat kita keluar dari rumah atau pada saat kita
sah, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share YouTube Sekolah Minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.